Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Hussein MH selaku dosen mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dan teman-teman mahasiswa yang insya Allah kami banggakan. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Devia Anwar, NPM 204110005, Siti Fadila, NPM 204110017, Tubagus Rafael Islami Donovan, NPM 204110020, dan Dea Oktaviani, NPM 204110023, dari Prodi S1 Pendidikan Matematika Latan Samasiro semester 1. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang negara hukum. Di sini ada visi dari program studi Pendidikan Matematika Latan Samasiro, yaitu menjadi program studi yang unggul dalam mencetak lulusan yang berakhlakul karimah, profesional, dan inovatif di bidang pendidikan matematika di tahun 2023, serta dapat bersaing baik di tingkat nasional maupun internasional berdasarkan nilai-nilai Islam. Adapun misi dari program studi Pendidikan Matematika Latan Samasiro yaitu yang pertama, menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang modern, berdaya guna, dan aplikatif dengan kompetensi bidang keilmuan pendidikan matematika, dibingkai nilai-nilai luhur kemanusiaan dan berakhlakul karimah. Yang kedua, melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam mengimplementasikan hasil kajian-kajian ilmiah bidang pendidikan matematika, berorientasi pada profesionalisme sebagai tenaga pendidik. Yang ketiga, mengimplementasikan pengembangan model-model pembelajaran matematika ceria, kreatif, inovatif, dan berbasis Information Communication Technology dalam perkuliahan bagi para pengajar dan peserta didik. Yang keempat, menjalin pola hubungan baik antara lembaga dengan pihak pemerintah dan swasta, baik dalam maupun luar negeri. Di sini ada pengertian dari negara hukum. Negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum, yang menjamin keadilan kepada warga negaranya, yang mana keadilan tersebut merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negara, dan sifat keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar dapat membuat warga negara suatu bangsa menjadi baik. Adapun dua unsur dalam negara hukum, yaitu yang pertama, hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah tidak berdasarkan kekuasaan, melainkan berdasarkan suatu norma objektif yang juga mengikat pihak yang memerintah. Yang kedua, norma objektif itu harus memenuhi syarat bahwa tidak hanya secara formal, melainkan dapat dipertahankan berhadapan dengan idea hukum. Selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh Kak Siti Fadila. 4 alasan mengapa negara menyelenggarakan dan menjalankan tugasnya berdasarkan hukum. 1. Demi kepastian hukum. 2. Tuntutan perlakuan yang sama. 3. Legitimasi demokrasi. 4. Tuntutan akal budi. Negara hukum berarti alat-alat negara mempergunakan kekuasaannya hanya sejauh berdasarkan hukum yang berlaku dan dengan cara yang ditentukan dalam hukum itu. Dalam negara hukum, tujuan suatu perkara adalah agar dijatuhi putusan sesuai dengan kebenaran. Tujuan suatu perkara adalah untuk memastikan kebenaran, maka semua pihak berhak atas pembelaan dan atau bantuan hukum. Unsur negara hukum. 1. Hak dasar manusia dihargai sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. 2. Adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu. 3. Pemerintah dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 3. Hadirnya peradilan administrasi dalam perselisihan antara rakyat dengan pemerintahannya.
Ciri negara hukum. 1. Kekuasaan dijalankan sesuai dengan hukum positif yang berlaku. 2. Pekerjaan negara berada di bawah kontrol kekuasaan kehakiman yang efektif. 3. Berdasarkan sebuah undang-undang yang menjamin HAM. 4. Menuntut pembagian kekuasaan. Ciri negara hukum menurut pakar hukum. Menurut Perdis Julius Stals dari kelompok pakar hukum Eropa kontinental memberi ciri-ciri Rechtsstaat seperti berikut. 1. Hak asasi manusia. 2. Installment payment on your adalah pembelahan atau pembagian kekuasaan untuk menanggung hak asasi manusia yang umum. Dalam kenal juga sebagai trias politika. Pemerintahan berdasar pada ketentuan peraturan, peradilan administrasi dalam perselisihan. Mengenai AVD yang kelompok pakar hukum Anglo-Saxon, anggota tanda-tanda regulation of law seperti berikut. 1. Supremasi hukum. Pada makna tak bisa muncul kesewenangan undangan, hingga seorang cuma bisa dihukum bila tidak mematuhi hukum. 2. Kedudukan yang sama di hadapan hukum, baik untuk kaum umum ataupun untuk pejabat. 3. Terjaminnya hak-hak orang dalam undang-undang atau peraturan pengadilan. Konsep negara hukum. 1. Konsep negara hukum adalah konsep yang menempatkan hukum sebagai sumber kedaulatan yang tertinggi dalam penyelenggaraan negara. 2. Konsep ini telah dikenal sejak zaman Yunani kuno oleh Plato, disebut dengan nomos atau norma, yang kemudian berkembang menjadi nomokrasi atau pemerintahan oleh hukum, yang tujuannya menempatkan hukum sebagai pembatas dari kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa. 3. Konsep ini adalah reaksi terhadap konsep kedaulatan negara Rechtsstaat yang menempatkan kedaulatan tertinggi ada di tangan penyelenggara negara. Teori terkait negara hukum. 2 tipe pokok negara hukum, yaitu 1. Tipe Eropa kontinental yang berdasarkan pada kedaulatan hukum atau Rechtsouvereiniteit yang berintikan Rechtsstaat atau negara hukum. Tipe yang kedua, tipe Anglo-Saxon yang berintikan the rule of law. Rechtsstaat adalah sebuah konsep dalam pemikiran hukum Eropa kontinental yang awalnya dipinjam dari hukum Jerman, yang dapat diterjemahkan sebagai legal state, state of law, state of justice, or state of rights, di mana pelaksanaan kekuasaan pemerintah yang dibatasi hukum. 4 unsur dari Rechtsstaat yaitu jaminan hak asasi manusia, adanya pembagian kekuasaan, pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan, adanya peradilan administrasi negara yang berdiri sendiri atau independen. Jimli As-Siddiqi menuliskan kembali prinsip-prinsip negara hukum dengan menggabungkan pendapat dari sarjana-sarjana Anglo-Saxon dengan sarjana-sarjana Eropa kontinental. Menurutnya, dalam negara hukum pada arti sebenarnya harus memuat 12 prinsip, yakni supremasi hukum atau supremacy of law. Yang kedua, persamaan dalam hukum atau equality before the law. Yang ketiga, asas legalitas atau due process of law. Yang keempat, pembatasan kekuasaan. Yang kelima, organ-organ eksekutif independen. Yang keenam, peradilan bebas dan tidak memihak atau independent and impartial judiciary. Yang ketujuh, peradilan tata usaha negara. Yang kedelapan, peradilan tata negara atau constitutional court. Yang kesembilan, perlindungan hak asasi manusia. Yang kesepuluh, bersifat demokratis atau demokratis Rechtsstaat. Yang ke-11, berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara atau welfare Rechtsstaat. Yang ke-12, transparansi dan kontrol sosial. Sistem hukum di dunia. Sistem hukum Eropa kontinental, common law system, sistem hukum Anglo-Saxon, sistem hukum adat kebiasaan, sistem hukum agama. Negara hukum Indonesia. 1. Landasan yuridis negara hukum Indonesia.
Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 secara nyata menyatakan Indonesia sebagai negara hukum, yaitu pada asal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, negara Indonesia negara hukum. Selain itu, dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 tentang sistem pemerintahan negara dijelaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum atau Rechtsstaat, tidak berdasar atas kekuasaan belaka atau Machtsstaat. Sistem konstitusional, pemerintah berdasar atas sistem konstitusi atau hukum dasar, tidak bersifat absolutisme atau kekuasaan tidak terbatas. Yang kedua, perwujudan negara hukum Indonesia. Unsur-unsur yang berlaku umum bagi setiap negara hukum yakni sebagai berikut: adanya suatu sistem pemerintahan negara yang didasarkan atas kedaulatan rakyat, bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau perundang-undangan. Selanjutnya, adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia atau warga negara, adanya pembagian kekuasaan dalam negara, adanya pengawasan dari badan-badan peradilan yang bebas dan mandiri, dalam arti lembaga peradilan tersebut benar-benar tidak memihak dan tidak berada di bawah pengaruh eksekutif. Adanya peran nyata dari anggota-anggota masyarakat atau warga negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah. Adanya sistem perekonomian yang menjamin pembagian yang merata sumber daya yang diperlukan bagi kemakmuran warga negara. Unsur-unsur negara hukum ini biasanya terdapat dalam konstitusi. Oleh karena itu, perwujudan secara operasional dari konsep negara hukum adalah konstitusi negara tersebut. Selanjutnya yaitu macam-macam bidang hukum di Indonesia. Yang pertama, hukum pidana. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur hubungan antar subjek hukum dalam hal perbuatan-perbuatan yang diharuskan dan dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan berakibat diterapkannya sanksi berupa pemidanaan dan atau denda bagi para pelanggarnya. Dalam hukum pidana dikenal dua jenis perbuatan, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Di Indonesia, hukum pidana diatur secara umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang merupakan peninggalan dari zaman penjajahan Belanda, sebelumnya bernama Witwatersrafrecht atau WVS. Hukum pidana dalam Islam dinamakan qisas atau qisos, yaitu nyawa dibalas dengan nyawa dan tangan dengan tangan. Yang kedua, hukum perdata. Hukum perdata adalah salah satu bidang hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara individu dalam masyarakat dengan saluran tertentu. Contoh hukum perdata dalam masyarakat adalah jual beli rumah atau kendaraan. Hukum perdata dapat digolongkan antara lain menjadi: yang pertama hukum keluarga, yang kedua hukum harta kekayaan, yang ketiga hukum denda, yang keempat hukum perikatan, yang kelima hukum waris. 3. Hukum